Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Pata Ronaldo Lubis dengan NIM C0C0200025, Prodi D3 Akuntansi, ingin mempresentasikan hasil dari tugas individu saya yang berjudul Penyusunan Anggaran Persediaan. Pengertian persediaan. Persediaan adalah bahan atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Misalnya untuk digunakan dalam proses produksi atau perakitan, untuk dijual kembali atau untuk suku cadang dari peralatan atau mesin. Persediaan sebagai salah satu aset penting dalam perusahaan karena biasanya mempunyai nilai yang cukup besar serta mempunyai pengaruh terhadap besar kecilnya biaya operasi. Perencanaan dan pengendalian persediaan merupakan salah satu kegiatan penting untuk mendapat perhatian khusus dari manajemen perusahaan agar proses produksi dapat berjalan dengan optimal. Salah satu caranya dengan membuat sebuah anggaran persediaan. Penggunaan penganggaran perusahaan. Secara umum, semua penganggaran termasuk penganggaran persediaan mempunyai tiga kegunaan pokok, yaitu yang pertama sebagai pedoman kerja, yang kedua sebagai alat manajemen untuk menciptakan koordinasi kerja, yang ketiga sebagai alat manajemen untuk melakukan evaluasi dan pengawasan kerja. Sedangkan secara khusus, penganggaran persediaan berguna sebagai dasar untuk menyusun anggaran unit yang akan diproduksikan atau persediaan barang jadi, dan anggaran pembelian bahan mentah atau persediaan bahan mentah, serta menetapkan persediaan agar tidak terlalu kecil dan terlalu besar. Metode penilaian persediaan. Pertama, first in, first out. Pada metode FIFO, barang yang masuk atau dibeli lebih awal dianggap dikeluarkan atau diproses lebih awal pula. Ini berarti bahwa bahan mentah yang sedang diproses dalam proses produksi dinilai berdasarkan harga beli bahan mentah dari pembelian yang dilakukan lebih awal. Akibatnya sisa persediaan bahan mentah dari pembelian yang dilakukan lebih akhir. Last in, first out. Pada metode LIFO, barang yang masuk atau dibeli lebih akhir dianggap dikeluarkan atau diproses lebih awal. Ini berarti bahwa bahan mentah yang sedang diproses dalam proses produksi dinilai berdasarkan harga beli bahan mentah dari pembelian yang dilakukan lebih akhir. Akibatnya sisa persediaan akhir bahan mentah akan dinilai dengan harga beli bahan mentah dari pembelian yang dilakukan lebih awal. 3. Moving average. Pada metode ini, barang yang dikeluarkan atau diproses dinilai berdasarkan rata-rata harga beli yang pernah dibeli. Ini berarti bahwa bahan mentah yang sedang diproses dalam proses produksi dinilai berdasarkan rata-rata harga beli bahan mentah dari pembelian-pembelian yang telah dilakukan. Akibatnya, sisa persediaan akhir bahan mentah juga akan dinilai dengan rata-rata harga beli bahan mentah tersebut. Kemudian biaya-biaya persediaan. Yang pertama, biaya penyimpanan persediaan atau carrying cost. Carrying cost adalah biaya yang berubah-ubah sesuai dengan besarnya persediaan. Penentuan besarnya carrying cost didasarkan pada average inventory atau persediaan rata-rata. Dan biaya ini dinyatakan dalam persentase dari nilai dalam rupiah dari average inventory. Yang kedua, biaya pemesanan atau ordering cost. Biaya-biaya yang berubah-ubah sesuai dengan frekuensi pesanan. Dana yang digunakan untuk memesan sejumlah barang yang dibutuhkan. Pemesanan barang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, baik untuk bahan baku, produk setengah jadi, maupun produk yang jadi. Ketiga, biaya kehabisan bahan atau stock out cost. Biaya kehabisan bahan timbul pada saat perusahaan tidak dapat memenuhi permintaan karena persediaan yang tidak cukup. Biaya kehabisan bahan ini meliputi biaya pesan secara cepat atau khusus dan biaya produksi karena adanya operasi ekstra. Kemudian kuantitas pemesanan yang optimal.
Bahan mentah merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting. Oleh karena itu, penyediaan bahan mentah yang tepat, baik dalam arti jumlah maupun waktu, akan sangat mendukung kelancaran proses produksi. Persediaan bahan yang minim memungkinkan terjadinya kekurangan bahan. Kekurangan bahan mentah yang tersedia atau stock out dapat berakibat terhentinya proses produksi karena kehabisan bahan untuk diproses. Namun, dilihat dari sisi positif, jumlah persediaan bahan yang rendah dapat menghemat biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan adanya persediaan dan dapat mengurangi risiko kerusakan bahan akibat terlalu lama disimpan. Di sisi lain, persediaan bahan mentah yang terlalu besar jumlahnya atau overstock memang dapat menjamin kelancaran proses produksi. Karena bahan senantiasa tersedia dalam jumlah yang cukup, namun bila dilihat dari segi finansial, persediaan bahan yang terlalu besar akan meningkatkan biaya persediaan dan risiko kerusakan. Kesimpulannya, pengertian penganggaran perusahaan atau budgeting adalah anggaran yang merencanakan secara sistematis dan lebih terperinci tentang jumlah persediaan barang dari waktu ke waktu atau bulan ke bulan selama periode tertentu yang akan datang. Dalam menyusun anggaran, perlu diperhatikan biaya-biaya yang akan ditimbulkan dari adanya pengadaan atau pembelian persediaan. Selain itu, kuantitas pemesanan yang optimal juga harus diperhatikan agar persediaan yang dibeli dapat mengoptimalkan proses produksi dan jumlah stok persediaan tidak terlalu banyak sehingga efisien dalam biaya penyimpanan. Manfaat anggaran perusahaan antara lain adalah adanya perencanaan terpadu sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan perusahaan, sebagai alat koordinasian kerja, sebagai alat pengawasan kerja, dan sebagai alat evaluasi kegiatan perusahaan. Penganggaran sangat penting peranannya dalam sebuah perusahaan atau manajemen dan sebagai alat untuk mencapai tujuan perusahaan. Demikianlah hasil dari tugas individu saya. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Dan saya akhiri, selamat pagi.